Selamat siang, nama saya Pradika Witono, saya dari Universitas Mercubuana. Melanjutkan video sebelumnya di mana saya telah mempraktekkan bagaimana cara mengimpor data dari Microsoft Excel ke software Accurate. Pada video kali ini saya ingin mempraktekkan dokumen-dokumen transaksi pada perusahaan yang sama, yaitu PT Manunggal. Yang ini dokumen transaksinya. Bagi yang belum tahu cara mengimpor data dari Microsoft Excel ke Accurate, yang ini Microsoft Excel ke software Accurate, silakan menonton terlebih dahulu video sebelumnya. Untuk linknya akan saya taruh di pojok kanan atas video. Untuk cara dokumen transaksinya silakan memperhatikan sampai habis ya. Pertama-tama dokumen mengenai voucher kas kecil. Sebelumnya ini saya kecilkan dulu ya, lebih mudah. Untuk voucher kas kecil berarti ada di kas bank. Ini maksudnya pembayaran. Ini saya PKK 12.1 dari PTKes. Tanggalnya 2 Desember. Memonya ini ya, pembelian perlengkapan toko. Dari toko Neografika. Jumlahnya 800.000. Berarti perlengkapan toko berarti ke store price. Oke. Untuk dokumen kedua mengenai faktur penjualan. Jadi kita masuk ke penjualan, ke faktur penjualan. Untuk pelanggannya toko benua, PO-nya ini ya, terus ordernya. Untuk invoice-nya nomor FPJ 121, tanggal invoice-nya 4 Desember, tanggal pengirimannya 2 Desember, berarti barang dikirim baru invoice terbit. Shipping point, barangnya dia mintanya Samsung Galaxy Frame 20 unit dengan harga 800.000 dan Samsung Galaxy V 15 unit dengan harga 900.000. Oke, dia juga ada freight collector 35.000. Kita masukin 35.000, 32485. Kita cek sama ya. Oke, kita simpan dan tutup. Dokumen ketiga mengenai voucher kas kecil, berarti di kas dan bank lagi. Ini dari PTKes. Memonya tagihan rekening listrik bulan November. Pada PT Telkom jumlahnya 450. Ini masuknya ke expense karena tagihan. Expense 150. Untuk dokumen keempat, bukti penerimaan kas, pelunasan faktur, berarti penjualan ya, penerimaan penjualan. Dari toko Kencana, nomor invoice-nya BKM 12.1, tanggal terbit invoice-nya 5 Desember, cek nomornya B13, tanggal ceknya 5 Desember, jumlahnya 17.440. Dia ada potongan 160.000 ya, berarti di sini kita masukkan diskon dulu. Kita klik bayar,
masukkan diskon 160.000. Ini masuknya ke diskon karena dia penjualan, seharusnya sales diskon. Oke, sama ya, 17.140. Oke, sudah, klik simpan dan tutup. Dokumen kelima mengenai faktur penjualan. Ini faktur pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian dari PT Nusa Indah. Nomor formnya 001,12, invoice number NT 2/12. Tanggalnya 5 Desember. Tanggal pengirimannya juga sama 5 Desember. FOB-nya dia shipping point. Untuk jumlahnya 16.500.000 di sini ya. Untuk barang yang diminta ada 2 Samsung Galaxy Flip dengan 18 unit seharga 500.000 dia belinya. Dan yang kedua Samsung Galaxy V dengan unit 10 harganya 600.000. Oke, 16.500.000 sudah kena PPN 1.500.000. Benar ya? Masukkan, simpan dan tutup. Dokumen selanjutnya, dokumen ke-6 mengenai memorial retur pembelian. Ini kita masuk ke retur pembelian. Vendornya dari PT Nusa Indah ya, ini ya, PT Nusa Indah. Ini masuk ke PT Nusa Indah. Untuk nomornya BM 12/1, tanggalnya 5 Desember, invoice number NP2 nih ya. Deskripsinya kita masukkan ini, barang dagangan. Untuk itemnya kita masukkan Samsung Galaxy Flip dengan jumlah 2 dan Samsung Galaxy V dengan jumlahnya sama 2. Totalnya 2420 sama ya. Simpan dan tutup. Dokumen berikutnya ke-7 mengenai voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil ini petty cash FKK 12.3. Memonya ini ya, tagihan rekening listrik, kita copy paste saja kepada PT PLN. Untuk jumlahnya sendiri 750. Karena ini tagihan berarti dia masuknya ke expense. Telepon 750. Benar ya, 750, kita simpan dan tutup. Untuk dokumen ke-8 mengenai voucher kas kecil lagi sama, berarti caranya seperti sebelumnya. Kita masuk ke petty cash. Kita cek dulu tadi tanggalnya. Oh, ini tanggalnya belum dirubah ya. Dan dokumen ke-7 tanggalnya 7 Desember. Pastikan jangan lupa diubah tanggalnya. Oke, kita simpan dan tutup juga. Kita masuk ke VKK 4 12/4 dari petty cash. Tanggalnya 8 Desember. Memonya ini ya, tagihan rekening PAM pada PDAN jumlahnya 475.000. Ini juga sama, masuknya ke expense. PDAN berarti water expense. Nah,
475 benar ya. Untuk dokumen ke-9 mengenai faktur penjualan. Kita masuknya ke penjualan, faktur penjualan. Ke toko serasi, PO numbernya 010, invoice-nya sama benar. Untuk tanggal invoice-nya 9 Desember. Shipping-nya tanggal 8. FOB-nya dia pakai shipping point. Untuk barang yang dikirim Samsung Galaxy Frame 8 unit 800.000 dan Samsung Galaxy V 8 unit 900.000. Kita cek, dia ada freight collected 150.000. Kita masukkan dulu freight collectednya 150. 15.110. Kita cek benar ya, 15.110. Kita cek juga tanggalnya. Oke, benar. Untuk dokumen ke-10 mengenai bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur berarti pembayaran pembelian. Untuk vendornya dia Dian Persada, BKK 12/1, tanggal invoice-nya 9 Desember. Dia dari cek ya, casing bank. Cek numbernya C12/1. Memonya pelunasan faktur LIJ 14. Oke. Cek tanggal ceknya jangan lupa tanggal 10 Desember. Oke, ini ya invoice-nya ya. Kita klik bayar dulu dan kita ubah karena dia ada diskon 2%. Itu 660. Masukkan informasi diskon 2% 660. Oke, ini masuknya ke diskon, purchase diskon harusnya karena dia pembelian diskon. Oke, masuk, jumlahnya 32, 340. Kita samakan 32, 340 sama ya. Dan simpan dan tutup. Untuk dokumen berikutnya, dokumen ke-11, ini nota kontan, berarti penjualan secara kontan ya. Berarti kita masuk ke penjualan, ke faktur. Dan customer baru, ini kontan, berarti kita masukkan ke pelanggan baru. Kita buat dulu nih CO yang terakhir dia berapa ya? 4, berarti ini C005. Kita masukkan kontan. Untuk terminnya karena dia COD, dan untuk pajaknya dia termasuk pertambahan nilai. Kita oke. Untuk nomor invoice-nya NK 12/1, tanggal invoice-nya 9 Desember, tanggal pengirimannya 9 Desember, FOB-nya dia shipping point dan COD. Untuk barangnya ada 2, Samsung Galaxy Frame 6 unit seharga 800.000 dan Samsung Galaxy V 10 unit seharga 900.000. Dia ada diskon 2% dan jasa pengiriman 135. Kita cek dulu diskonnya 2% dan 135 pengirimannya. 15
11.400 kita cek jumlahnya sama ya. Nah dia kontan, maka kita di sini klik bayar. Kita masukkan sama tadi NK 12 strip 1 ya. Iya betul. Ceknya kosong karena dia kontan. 15.011.400. Oke, sama kita simpan dan tutup. Oke, sudah terbayar ya, sukses. Dokumen berikutnya dokumen ke 12 ya, ini ya. Dia bukti pengeluaran kas pemegang kas kecil, berarti ini masuknya ke jurnal. Kita masukkan ke bukti jurnal umum. Nomor vouchernya BKK 12 strip 2, tanggalnya 10 Desember 2019. Deskripsinya pengisian kembali. Dana kas kecil itu J12.2. Akun nomornya berarti debitnya ke petty cash 2.475.000 dan kreditnya ke cash in. Oke, sama kita simpan dan tutup. Untuk dokumen berikutnya dokumen ke-13, penerimaan kas dari penjualan. Berarti ini asetnya harus kita hilangkan dulu. Kita masuk ke aset, daftar, ke vehicles, kita ubah dan kita dispose. Untuk tanggal penghentiannya tanggal 11 Desember. Untuk akun tambah atau hilangnya berarti expense yang berhubungan dengan vehicle, depreciation expense vehicles. Untuk jumlahnya 1, dia dijual seharga penjualan aktifanya 49 juta. Akunnya masuk ke gain and loss sales vehicles ya. Ini kita hentikan, lalu kita masuk ke sebentar, kita dispose ulang. Maksudnya ini penjualan aktiva, salah ya saya tadi ya, harusnya masuk ke cash in bank karena penjualan aktivanya masuk ke cash in bank 29 juta, dia masuknya ke cash in bank. Oke, selanjutnya sudah berhasil dihentikan. Selanjutnya dokumen berikutnya, dokumen ke 14. Untuk dokumen ke-14 bukti penerimaan kas pelunasan faktur, berarti dia penjualan. Ini saya kecilkan lagi, dari toko serasi. Nomor invoice-nya BKM 12,3, PO nomornya bukti penerimaan kas pelunasan faktur
toko serasi. Bukti penerimaan kas ya, salah, ini malah faktur. Ini penerimaan penjualan. Kita masukkan toko serasi, and phone numbernya BKM 1203, paymentnya 12 Desember. Dia ke bank, cek KC9, cek numbernya, cek date-nya tanggal 12 Desember. Untuk cek memonya kita isi dulu. Pelunasan faktur FC ini. Jadi ini yang kita checklist 16.500.000. Cek di sini 16.500.000 ya. Dan kita pencet simpan dan tutup. Untuk berikutnya dokumen ke 15. Bukti penerimaan kas bukti pengeluaran kas pembayaran PPN dan utang. Berarti pengeluaran kas. Kita masuk ke pengeluaran dari cash in bank. Sebentar. Di sini kita cek apakah ada PPN. Untuk dokumen ke 16. Dokumen ke-15 maksud saya. Dokumen ke-15 itu, bentar, kita cash in bank, tanggal ceknya 13 Desember. Oke, nomor ceknya C123. Selanjutnya memonya pembayaran ini ya. Ini memonya biarkan kepada kas negara. Untuk PPN keluaran dan PPN masukan, berarti fade in fade out seharusnya. Fade in, PPN masukan, berarti ini PPN keluaran dulu sebesar 8.500.000. PPN masukannya dia negatif, berarti kita masukin dulu fade in. Ini kita dalam kurung ya, negatif 4 juta. Atau enggak pencet negatif juga bisa. Dan utang PPh karyawan, PPh kita teks utang, berarti masuknya ke payable seharga 125.000, totalnya 46250. Kita masukkan di sini 46250, kelebihan 1 nolnya. Oke, benar ya, sama, simpan dan tutup. Untuk dokumen ke-16 mengenai faktur, dia ini faktur pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian, vendornya Dian Persada,
invoice numbernya LI412, tanggalnya 13 Desember, pengirimannya 13 Desember juga, FOB nya shipping point, jumlahnya 27.720.000. Untuk barangnya Samsung Galaxy Frame dan sejumlah 22 unit dengan harga 600.000, dan Samsung Galaxy V 20 unit seharga 600.000. Oke, kita cek totalnya 27.720. Kita cek juga 27.720, sama ya, kan, dan tutup. Dokumen ke-17 mengenai faktur. Untuk ini itu fakturnya faktur penjualan. Berarti kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya ke toko Angel, PO-nya 012, nomor invoice-nya FPJ12-3, tanggalnya 19 Desember, pengirimannya 19 Desember, FOB-nya dia pakai shipping point. Untuk barangnya dia mintanya Samsung Galaxy Frame 10 unit 800.000, dan Samsung Galaxy V 10 unit 500.000. Oke, dia ada biaya pengiriman 145.000. Ini saya besarkan dulu, 145.000. 18.845 kita cek, sama ya. Simpan dan tutup, pastikan tidak ada yang salah. Toko Angel. Untuk dokumen 18 mengenai voucher kas kecil, pemeliharaan dan reputasi reparasi alat-alat. Berarti dia masuknya kas dan bank, pembayaran, dan masuknya ke PTN Cash. Vouchernya PKK 12/5, dia cash ya, tanggal 16 Desember. Untuk memonya ini, pemeliharaan dan reparasi alat-alat ke bengkel elektronik Santoso, Elektrik Santo. Untuk akun numbernya dia pemeliharaan, jadi kita cari pemeliharaan juga, pemeliharaan ini ya, maintenance and repair expense, harga 550, dan jika sudah kita simpan dan tutup, sama ya, 550. Ntar dokumen VKK 215 sudah ada, kita cek dulu, kita tutup, kita cek apakah tadi saya salah input, kembali, kita cek yang ini tadi text in text out ya, berarti yang PPH. Kita cek dulu PPH nomornya, dia BKK 12/3. Ini berarti ini kita ganti dulu, salah, BKK 12/3. Ini simpan dan baru strip 5, masuk ke petitis. Kita ulangi tadi dokumen ke ini ya, 16 Desember. Memonya ini pemeliharaan reparasi bengkel elektrik Santo.
Tadi maintenance ini 550. Oke, kita pencet juga 550, simpan dan tutup. Dokumen ke-19, dokumen pengeluaran kas ya, bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur, berarti ini jatuhnya ke pembayaran pembelian, pelunasan faktur Nusa Indah. Untuk nomornya BKK 124, tanggalnya 20 Desember. Dia pakai cash in bank ya. Ceknya C12.4. Memonya ini pelunasan faktur. Tanggal ceknya 20 Desember. Di sini kita masukkan 20 Desember 2019. NP8 bayar. Dia kena denda 230.000. Jadi di sini kita masukkan informasi diskon, ada denda 230.000 dan masuknya ke late fee expense dan klik OK. Totalnya jadi 23 juta. Nah, kita cek lagi. Kita pastikan ini harus benar ya. Kita ulangi dulu. Masih diskon dan fee expense. Kita cek amount. Nah, denda 230.000. Masuk tadi ke late fee expense. Oke. $23.100.000. Ini harus jadi 23.330.000. Benar ya, 23.330.000. Simpan dan tutup. Untuk dokumen ke-20, dokumen faktur juga. Ini faktur untuk penjualan. Jadi kita masuk ke penjualan. Kita terbitkan faktur ke toko Kencana. Toko Kencana, PO numbernya ini. Untuk invoice-nya FPC, benar ya, invoice-nya tanggal 20 Desember. Pengirimannya tanggal 20 Desember juga. FOB-nya pakai shipping point. Untuk barangnya Samsung Galaxy Frame 15 unit. Harganya 800.000. Dan Samsung Galaxy V 10 unit, harganya 1 juta rupiah. Oke, dia ada jasa pengiriman free collector 35.000, berarti kita masukkan di sini 35.000. Totalnya jadi 24.235. Kita cek 24.235 benar ya, 24.235. Oke, kita simpan dan tutup. Untuk dokumen berikutnya, dokumen 21. Ini bukti memorial. Ini retur penjualan sepertinya. Ya, ini retur kepada toko Kencana. Berarti ini retur penjualan. Coba kita cek benar tidak toko Kencana. Ya, retur penjualan. Untuk tanggalnya nomor BM12 kedua, nomornya tanggalnya 25 Desember. Untuk invoice-nya nomor FP ini ya, invoice-nya FPJ 12.4.
deskripsinya ini kita copy paste aja. Barang yang dijual nih kita copy paste ke deskripsinya. Untuk barangnya dia Samsung Galaxy Frame, jumlahnya 1, harganya 800.000. Nah PPN 10% jadi 880. Ini adalah 880. Kita simpan dan tutup. Dokumen berikutnya dokumen ke-22, bukti pengeluaran kas, angsuran pinjaman. Berarti ini maksudnya kas dan bank. Suka pembayaran dia pakai cash in bank karena dia ada cek. Jadi cash in bank, voucher number BKK 12-5, ceknya C 12-5, tanggalnya 26 Desember, memonya angsuran pinjaman bulan Desember kepada Bank BNI 46 Medan. Akun nomornya karena di sini angsuran berarti kita cari apakah ada angsuran. Bank BNI 4162 Medan Loan. Untuk angsurannya sebesar 9.849.682 dengan ada bunga. Jadi kita masukkan bunga di sini. Sebentar. Kita masukkan bawahnya bunga. Kita cari bunga. Sebentar, kita cari bunganya pakai cari satu persatu. Bunganya masuk ke nih interest expense. Untuk interest expense-nya sebesar kita cek tadi 1.150.318. Oke, 11 juta ya. Kita sudah, kita simpan dan tutup. Oh, sininya lupa. Simpan dan tutup. Untuk dokumen berikutnya dokumen 23. Pembayaran gaji karyawan, bukti pengeluaran kas. Berarti pembayaran lagi cash in bank karena dia pakainya cek BKK. Oke, benar. Ceknya nomor cek 12-6 tanggal 30 Desember 2019. Memonya pembayaran gaji Desember pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2019 kepada karyawan. Untuk akun nomornya berarti karyawan. Kita cari dulu. Ini masuknya harusnya expense karena gaji. Kita cari gaji nih, wage and salaries, totalnya 13.250. Dia kena potongan PPh, berarti kita juga cari PPh. Untuk PPh nya kita cari sebentar, kita pakai yang
PPH income tax payable karena dia pajak tax seharga negatif 116.200 dan potongan angsuran jumlah dibayar utang, berarti dia pakainya karena berkaitan dengan karyawan berarti employee receivable seharga 500.000 karena dia potongan angsuran hutang ya, negatif 500.000. Jadi totalnya 12.633.800 sama ya. Kita pencet. Oke, simpan dan tutup. Untuk dokumen berikutnya dokumen ke ini lampiran, dokumen ke-23. Ini untuk gaji-gaji karyawannya, untuk lampirannya. Ini berikutnya dokumen ke-24. Pembelian surat berharga, berarti ini masuknya ke pembayaran dan dari cash in bank. Untuk nomor ceknya cek 12/7, tanggalnya 30 Desember. Memonya pembelian surat berharga. Kita copy saja. Oke, ini ke PT Asia Raya. Untuk ini pembelian surat berharga, marketable equity securities, totalnya 19.186.000. Oke, sama ya, 18.186.000. Simpan dan tutup. Selanjutnya dokumen ke-25. Untuk dokumen ke-25 pelunasan utang kartu kredit, berarti kita masuk ke pembayaran terus ke paid from cash in bank, BKK 12.9, chatnya 12.9, tanggalnya 30 Desember, memonya pelunasan utang kartu kredit kepada Bank Muamalat Indonesia. Akunnya karena dia pelunasan utang harusnya payable. Apakah ada atau bisa juga expense. Pelunasan piutang. Coba kita cari satu-satu untuk pelunasan. Oh, ini ada credit card harusnya ya, berarti ya. Pelunasan utang kartu kredit berarti credit card. 4.200.000. 4.200.000. Jika sudah, simpan dan tutup. Dokumen ke-26 mengenai sudah habis ya. Berikutnya itu ayat jurnal penyesuaian, berarti dokumennya cuma sampai 25. Di sini ada bukti memorial. Sebentar, saya baca dulu. Berdasarkan stock of name, saldo persediaan. Berarti ini ada persediaan yang terpakai. Sebentar, berarti ini masuknya ke jurnal baru ya. Di jurnal umum, sebelumnya kita cek dulu neracanya.
Untuk saldo persediaan neraca berarti store supply 7.600.000. Sedangkan di akhir sisa 3 juta. Berarti ini kita masukkan dulu BM 12/02 tanggalnya 31 Desember. Penyesuaian persediaan. Ini store supplies-nya sisa 3 juta, berarti yang kepakai 7.600.000 kurangi 3 juta, 4.600.000 berarti ya. Berarti kita taruh di kredit 4.600.000. Dan di sininya berarti expand supplies expand 4.600.000. Oke, sudah, simpan dan tutup. Berikutnya ini BM 1203 rekening koran. Berarti ini rekonsiliasi kemungkinan besar. Coba kita cek di rekonsiliasi. Ini saldo kas bank, berarti cash in bank. Kita masukkan dulu. Ini ya. Ini tadi sudah saya checklist. Caranya tinggal di checklist saja jika belum. Sisanya 6, selisihnya 6.270. Pendapatan bunga bank. Kalau pendapatan berarti auto deposit ya. Untuk auto depositnya ke cash in bank BM 1203 tanggal 31 Desember. Memonya penyesuaian pendapatan bunga bank. Di sini income interest bunga sebesar 6.500.000. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Untuk yang kedua, beban administrasi bank. Ini beban berarti kita melakukan pembayaran order payment. 3 cash in bank kita masukkan 31 Desember. Penyesuaian beban administrasi bank. Untuk ininya beban administrasi, coba kita cari. Beban bank. Ini bank service charge. Administrasi bank sebesar 230.000. Kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita rekonsiliasi ulang, kita tulis tanggalnya ulang. Ini muncul ya, baru kita checklist. Oke, benar ya. Sisi saldonya 0. Berikutnya BM 1204 cadangan kerugian piutang. Jadi kita buka lebih dahulu neracanya. Untuk piutangnya ini ya 112.895.000. Berarti saya hitung dulu 5%-nya. Untuk 5%-nya sebesar 5.644.750.
Di sini juga ada kerugian akibat bad debt spend, berarti tidak terkumpul utangnya atau piutangnya. Jadi tadi 5.644.750 dikurangi 4 juta. Jadinya 1.644.750. Jadi kita masukkan ke jurnal baru. Di sini kita masukkan BM berapa tadi ya? 1204. Tanggalnya 31 Desember 2019. Ini penyesuaian cadangan kredit piutang. Untuk akun numbernya bad debt spend sebesar tadi 1.644.250 dan ini untuk expense-nya. Maaf, ini kebalik harusnya ya. Kita balik dulu. Oke, kita simpan dan tutup. Berikutnya BM ke 1205 prepaid rent. Jadi kita bikin jurnal baru M1205. Deskripsinya penyesuaian prepaid rent. Untuk akunnya prepaid rent kita coba tulis rent saja. Rent expense sebesar 450 dan prepaid rent jumlahnya juga sama 850. Kita simpan dan tutup. Untuk BM berikutnya 1206 prepaid insurance, berarti sama. Masukkan dulu 31 Desember. Sini penyesuaian prepaid insurance. Ininya juga sama, insurance spend besar 2 juta dan insurance prepaid insurance 2 juta. Kita simpan dan tutup. Dokumen berikutnya mengenai penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi. Berarti ini akhir period ya. Caranya di aktivitas, periodik, terus akhir bulan ke bulan Desember. Tahunnya tahun 2019. Klik OK. Berhasil. Berikutnya biaya listrik, air, dan telepon. Berarti ini masuknya ke jurnal juga. Tulis 31 Desember 19. Ini penyesuaian biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember 2019. Untuk akunnya berarti ini expense juga besar 1.500.000 dan bawahnya kita masukkan expense juga ini ya 1.500.000.
simpan dan tutup. Penyesuaian berikutnya PPh badan dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Berarti kita buka laba ruginya dulu. Laba rugi kita masukkan bulan Desember. Kita masukkan. Oke. Laba bruto berarti nih ya 95164. Sebentar saya hitung dulu. Berarti 951.640. Kita masuk ke jurnal lagi. Kita kecilkan dulu supaya lebih mudah. BM1209. Sini tulisannya penyesuaian PPh badan. Untuk akunnya ini peredaran, berarti coba kita cari PPh tax. Income tax expense sebesar 1%. Tadi 1%-nya 961 ya tadi ya. 951 640 dan 51 640. Untuk di bawahnya kita masukkan teks juga, kita cari teks. Berarti payable 951 640. Jika sudah, simpan dan tutup. Penyesuaian berikutnya, sudah habis ya, berarti nyampe 09. Berikutnya kita cek apakah sudah masuk. Untuk penyesuaiannya, caranya kita daftar laporan, besar keseluruhan jurnal. Kita masukkan. Sudah masuk semua ya untuk penyesuaiannya. Selanjutnya kita cek neracanya apakah sudah berubah. Sudah berubah juga ya. Nah, itu dia cara untuk mengimpor dokumen-dokumen transaksi. Maksud saya bukan mengimpor tapi menginput dokumen-dokumen transaksi dan jurnal penyesuaian ke Accurate. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah dalam proses pengerjaannya. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.